Pemirsa, di Desa Noelbaki, Kabupaten Kupang, kelompok tani usaha bersama berhasil mengubah tanaman kelor yang sebelumnya hanya dikenal sebagai tanaman biasa menjadi produk-produk unggulan yang bernilai tinggi. Melalui inovasi dan kerja keras, mereka mengolah kelor menjadi berbagai produk seperti teh, sabun, hingga tepung yang kini mulai diminati oleh masyarakat. Berikut liputannya untuk Anda. Di Desa Noelbaki, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, kelompok tani usaha bersama telah membuktikan bahwa daun kelor telah dikenal sebagai pohon ajaib yang biasanya cuma dijadikan sayur, kini berinovasi menjadi berbagai produk unggulan seperti teh, sabun, hingga tepung kelor. Laurentius Liru sebagai produsen kelor mengatakan, kelor lebih dari sekedar sayur untuk disantap, melainkan bisa menjadi peluang meningkatkan ekonomi keluarga. Kelor itu orang hanya manfaatkan untuk sayur mayur, tetapi ternyata lebih dari itu. Kelor itu bisa dimanfaatkan untuk selain sayur mayur, juga untuk kebutuhan meningkatkan ekonomi keluarga, kemudian juga untuk kesehatan manusia, kemudian untuk untuk ini kesehatan manusia, kemudian untuk pakan ternak, kemudian untuk pupuk organik. Kelompok tani ini juga memproduksi sabun berbahan dasar kelor. Sabun ini dibuat menggunakan bahan-bahan alami, menjadikannya ramah lingkungan dan bermanfaat untuk kesehatan kulit. Kandungan nutrisi dalam kelor dipercaya dapat melembabkan sekaligus meremajakan kulit. Angelo, salah satu masyarakat yang sudah merasakan secara langsung manfaat sabun kelor, yang merasa sangat senang dengan inovasi terbaru dari kelor. Jadi perasaan saya sangat senang di mana kelor ini merupakan inovasi terbaru dari sabun yang saya baru ketahui juga. Dan setelah saya menggunakan kelor, sangat berdampak baik bagi kulit saya, di mana kelor ini yang dibuat itu kurang adanya SLS, yaitu bahan untuk banyaknya busa yang ada di sabun, yang membuat kulit saya itu lebih lembab dibandingkan dengan sabun-sabun lainnya. Bagi masyarakat Noelbaki, kelor bukan hanya sekedar tanaman. Ia adalah bukti nyata bahwa dengan inovasi dan semangat kebersamaan, potensi lokal dapat menjadi kekuatan besar untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Pemirsa, harga komoditas sawi di Pasar Impres Naikoten 1 Kupang, Nusa Tenggara Timur mengalami kenaikan harga di tengah turunnya harga sawi di pasaran beberapa daerah Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya kurangnya hasil produk akibat curah hujan tinggi di Nusa Tenggara Timur sejak akhir tahun 2024. Di tengah turunnya harga sawi di pasaran di sebagian daerah di Indonesia, harga sawi di Pasar Impres Naikoten 1 Kupang, Nusa Tenggara Timur justru mengalami kenaikan, yakni dari harga normal Rp5.000 per ikat menjadi Rp10.000 per ikat. Selain itu, komoditas lainnya juga mengalami kenaikan harga. Menurut Kabid Pengamanan Perdagangan Provinsi NTT, Herlin Silvi Manafe mengatakan, kenaikan harga sayuran seperti sawi, cabai, dan tomat karena produksinya menurun akibat curah hujan tinggi sejak Desember 2024. Kalau untuk harga juga mungkin dia masih terbawa waktu momen kemarin Natal. Jadi beberapa komoditas itu harganya sempat naik. Nah itu akibat momentum juga Pak. Jadi kalau kita ke pasar tanya, kenapa harganya tinggi? Karena Natal, karena tahun baru. Mungkin itu juga satu alasan. Tapi kalau untuk yang sayur-sayuran itu ya seperti saya bilang tadi, bahwa karena cuaca, karena hujan, jadi banyak yang produksinya menurun. Para pedagang pun mengakui saat ini sulit mendapatkan sawi di Kupang sehingga harus membeli sawi dan komoditas lainnya dari luar kabupaten seperti Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, dan Belu. Untuk komoditas lainnya yang mengalami kenaikan harga yaitu tomat,
lombok, bawang, dan sayur kangkung. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Yohanes Viandinando, Kantor Berita Antara, mewartakan. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2576 yang jatuh pada tanggal 29 Januari 2025, sebagian orang mencari pernak-pernik khas Imlek di pusat perbelanjaan untuk menghiasi rumah, kantor, maupun hotel. Berbagai persiapan penjualan mulai dilakukan di Dutalia Superstore yang merupakan salah satu toko terlengkap yang berada di Oesapa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Perayaan Imlek ini menandai dimulainya satu siklus baru Sio di Cina. Tahun 2025 akan menjadi tahun ular kayu, Sio ke-6 dalam kebudayaan Cina yang menyimbolkan intuisi dan energi. Umumnya nuansa merah akan cukup mendominasi. Dutalia Superstore menyediakan berbagai pernak-pernik seperti angpao, lampion, hingga makanan ringan khas Imlek. Ya, untuk pernak-pernik Imlek di Dutalia sudah dipersiapkan kurang lebih 10 hari yang lalu. Ya, setelah pasca Natal dan Tahun Baru, kan karena ini sedikit mepet ya dengan Natal dan Tahun Baru. Nah, jadi baru 10 hari lalu kita sudah persiapkan untuk barang-barang Imlek. David menambahkan, khusus makanan ringan khas Imlek yang tersedia di Dutalia Superstore dibeli dari Surabaya yang merupakan produk impor dari Cina. Sehingga pilihan makanan khas Imlek yang ada di Dutalia Superstore merupakan pilihan yang paling banyak diminati oleh masyarakat, bahkan yang tidak merayakan Imlek sekalipun. Juga makanan-makanan khas Imlek, mulai dari manisan-manisan buah, permen-permen buah khas Imlek itu juga sudah dipersiapkan khusus untuk semua pelanggan setia Dutalia. Jadi buruan jangan sampai kehabisan karena biasanya nggak sampai Imlek itu sudah habis. David juga menyampaikan kebiasaan masyarakat Kota Kupang memborong pernak-pernik 2 hari sebelum perayaan Imlek, sehingga stok pernak-pernik dan makanan ringan masih akan ditambah lagi ke depan. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek menjadi hari yang dinantikan. Hotel Harper Kupang menawarkan promo istimewa All You Can Eat khas Imlek. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi.